Segala puji dan ucapan syukur hanya kami persembahkan kepadamu saja Bapa. Allah Bapanya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa orang-orang beriman, Allah Bapa sumber cahaya dan penerangan, Engkau yang selalu menerangi setiap langkah jalan hidup kami dari hari ke hari, terlebih lagi anak-anak kami. Di dalam kuasa namamu, di dalam kuasa nama Putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami datang menghadap untuk memohon belas kasihan, kasih dan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dan ampuni kami kesalahan kekurangan kami Tuhan, dan kami memohon Tuhan untuk memperdamaikan kami dengan semua orang Tuhan, supaya kuasa namamu saja yang dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih dan terima kasih Tuhan. Engkau cukupkan Tuhan segala kebutuhan perluan hidup kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, supaya kami memuliakan namamu Tuhan, supaya kami bisa bersyukur, berterima kasih Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Dimanapun Tuhan, anggota keluarga kami Tuhan, terlebih anak-anak kami Tuhan, Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu, kuat kuasa kasih-Mu, dan kuasa Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai, melindungi, menjaga mereka semuanya Tuhan. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Terlebih untuk hari ini Tuhan, kami ucap syukur Tuhan, kami dapat bersekutu bersama-sama di tempat ini Tuhan, untuk mendengarkan sabda agung firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berikan Tuhan kasih-Mu, hikmat-Mu kepada Bapak Gembala Tuhan, kesehatan, kesejahteraan, bahkan damai, sejahtera, dan sukacita selalu beserta di dalam kehidupan dan keluarganya. Terima kasih. Kau sucikan Tuhan seluruh ruangan ini Tuhan, dan terlebih lagi Kau sucikan ruang hati kami ya Tuhan, supaya Kau taruh kuasa firman-Mu ya Tuhan, supaya menjadi satu titah-titah agung-Mu yang dapat kami jalankan, supaya kami dapat menunjukkan Tuhan kepada siapa yang ada di sekitar kami Tuhan, bahwa kasih anugerah kemuliaan-Mu berlaku dan beserta kami semuanya ini selalu. Terima kasih dan terima kasih. Terpujilah kuasa namamu saja dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Di dalam kuasa namamu, di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sembahan kami, kasih jiwa kami dan selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bersama-sama kita membaca Mika 5 ayat 1 sampai ayat 14. Mika 5 ayat 1 sampai ayat 14. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Nimrod dengan pedang terhunus. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur. Apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti virus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba.
Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Aku akan melenyapkan kota-kota negerimu, dan akan meruntuhkan segala kubur-kubumu. Aku akan melenyapkan alat-alat sihir dari tanganmu, dan tukang-tukang peramal tidak akan ada lagi padamu. Aku akan melenyapkan patung-patungmu dan tugu-tugu berhalamu dari tengah-tengahmu, maka engkau tidak lagi akan sujud menyembah kepada buatan tanganmu. Aku akan menyentakkan tiang-tiang berhalamu dari tengah-tengahmu dan akan memunahkan berhalamu. Aku akan membalas dendam dengan murka dan kehangatan amarah kepada bangsa-bangsa yang tidak mau mendengarkan. Mika 5 ayat 1 ini menubuatkan tentang pribadi Tuhan itu sendiri. Dikatakan, untuk engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripada akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan menubuatkan lewat Mika, walaupun Bethlehem itu kota terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, tapi dari yang terkecil itu akan bangkit yang terbesar. Memang Tuhan suka yang kecil itu. Bahkan firman Allah katakan, yang kecil itu berkenan kepada Tuhan. Dikatakan dia akan terbesar. Kita baca Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dan ayat 14. Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat 3 dan ayat 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tiada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaannya diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rasul Yohanes penulis dikatakan, firman itu telah menjadi manusia. Yang benar adalah firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Dikatakan yang Mika 5 ayat 1 mengatakan, yang permulanya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Yang dimaksud adalah pribadi Tuhan. Dia sudah ada sejak dulu kala. Jadi Dia itu terbesar. Injil Yohanes pasal Injil Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Dikatakan Tuhan sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi Tuhan menyatakan kepada yang kecil, babe. Memang Tuhan suka pada yang kecil-kecil. Orang Israel, orang Yahudi pernah membantah Tuhan, mengatakan, engkau umurmu belum 50 tahun, masa engkau lebih besar dari Abraham? Tuhan Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, aku ada. Injil Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 57 sampai 59. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tapi Yesus menghilang dan meninggalkan mereka. Tuhan Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, aku ada. Itu sebabnya firman Allah mengatakan, dikatakan pada Mika 5 ayat 1, dikatakan, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala, itulah pribadi Tuhan sendiri. Tapi itu yang mereka dari waktu perempuan mereka. Dikatakan oleh firman Allah, sisa-sisa Abraham atau sisa-sisa Yakub Israel itu yang diselamatkan. Mika 5 ayat 6 sampai 8. Mika 5 ayat 6 sampai 8. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku-suku bangsa, di tengah-tengah banyak bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Tanganmu akan diangkat melawan para lawanmu, dan semua musuhmu akan dilenyapkan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan kudamu dari tengah-tengahmu, dan akan membinasakan keretamu. Dikatakan ayat 8, ayat 6, maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa, seperti embun daripada Tuhan, seperti dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan, yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharapkan manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah suku bangsa, di tengah-tengah bangsa-bangsa, seperti singa di antara binatang-binatang, seperti singa muda di antara kawan-kawan. Firman Allah katakan, sisa-sisa Yakub Israel akan diselamatkan. Sekalipun Israel seperti pasir di pantai, seperti pasir di laut, firman Allah katakan, tapi yang diselamatkan hanya yang sisa-sisa.
Roma 9 ayat 27 sampai 29. Roma 9 ayat 27 sampai 29. Dan Yesaya berseru untuk Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Dikatakan oleh firman Allah, sisa-sisa Yakub. Oleh Mika dikatakan, sisa-sisa Yakub itu yang akan diselamatkan. Jadi memang terjadi pemisahan antara yang tinggal sama yang ditaklukkan atau dikalahkan. Tapi sekalipun Israel di pantai laut, di laut, Palestina di laut, tapi dikatakan hanya sisa-sisanya yang diselamatkan. Dalam Roma 9 dikatakan, sekalipun anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Mika 5 menyebutkan, sekalipun Israel, sekalipun Bethlehem terkecil, tapi darinya akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu sebabnya Tuhan katakan, sebelum ada Yakub ada, aku sudah ada. Sebelum Abraham ada, jadi aku sudah ada. Sekalipun anak Israel seperti di laut, pasti di laut, namun hanya sisanya yang diselamatkan. Dikatakan Mika 5, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Dikatakan walaupun Bethlehem itu kecil dari kota kaum Yehuda, tapi daripada akan bangkit seorang yang akan memerintah Israel. Itulah pribadi Tuhan. Kalau nabi-nabi menubuatkan tentang Tuhan sebagai tunas, maka Tuhan sendiri menyatakan dirinya, dia adalah raja di atas segala raja. Dia dikatakan ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Sekalipun atau suatu saat memang dikatakan oleh firman Allah akan bangkit seorang pemimpin yang dikatakan oleh Mika, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itulah pribadi Tuhan Yesus yang Rasul Paulus katakan pada sidang jemaat Filipi. Dia dikatakan dia lebih besar dari siapapun.
Satu saat Tuhan akan memerintah sebagaimana yang dinubuatkan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama-sama menaruh pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dikatakan Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Rasul Paulus menyatakan pada sidang jemaat Filipi apa yang dinubuatkan oleh Mika itu dikatakan pribadi Tuhan sendiri, yang memang apa yang dinubuatkan dikatakan daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Tuhan sudah ada sejak Ibrahim ada, Tuhan sudah ada. Dia dikatakan sejak dahulu kala, pribadinya Allah, yaitu dia sudah ada sejak permulaan. Dikatakan oleh firman Allah yang permulaannya sudah sejak purbakala. Itu yang Tuhan katakan, yang firman Allah katakan, pribadi Yesus adalah pribadi Allah sendiri. Sudah ada sejak purbakala. Dikatakan tanpa dia tidak ada yang terjadi. Filipi menulis, Rasul Yohanes menulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, dikatakan pada awal pertama adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itulah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Itu yang dinubuatkan oleh Mika tentang pribadi yang ada sejak purbakala, yaitu pribadi Tuhan. Dia akan memerintah Israel pada satu waktu. Rasul Yohanes di Pulau Patmos melihat pribadi itu diagungkan. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Dan mereka akan berkata, bukan? Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia.
Kita baca yang lain, Wahyu 19. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dia dikatakan dalam kitab Wahyu, Raja segala Raja dan Tuan atas segala Tuan. Dia yang akan memerintah Israel menurut apa yang dinubuatkan oleh Mika. Satu saat akan bangkit seorang pemerintah, dikatakan dia akan menjadi pemerintah Israel. Dan Tuhan memang menyatakan diri dialah Raja di atas segala Raja itu. Wahyu 1 Timotius 6. 1 Timotius 6. 1 Timotius 6, kita baca ayat 13 sampai ayat 16. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu, dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus, kuserukan kepadamu. Turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu saat yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk pada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri. Seorang pun tak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia. Baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Mika menulis sendiri, menubuatkan tentang Raja Israel. Dikatakan, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak berbakalan, sejak dahulu kala. Itu pribadi Tuhan yang Rasul Paul katakan kepada Timotius. Dia Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dia yang akan memerintah Israel. Pada waktunya dia dipermuliakan. Kemuliaan itu memang sudah nyata. Dalam Injil Matius 25, dia akan datang penuh kemuliaan dengan iringan malaikat-malaikat sucinya. Matius 25 ayat yang ke-31 sampai 35. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat suci bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. 36. Ketika aku tidak berpakaian, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu merawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami beri engkau makan, atau haus dan kami beri engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami beri engkau tumpangan, atau tidak berpakaian dan kami beri engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk. Firman Allah mengatakan, perhatian kepada yang kecil. Dikatakan, aku berkata kepadamu, apa yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Apa yang dibuatkan oleh Nabi Mika memang dikatakan oleh Rasul Paulus, dia raja di atas segala raja. Rasul Petrus pernah melihat kemuliaannya ketika berada di atas gunung yang mulia. Rasul Petrus begitu terkesan dengan kemuliaan yang dia lihat di atas gunung. Kita baca suratan Petrus, 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Ayat 16 sampai dengan ayat 18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana Ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Rasul Petrus ketika di atas gunung kemuliaan bersama dengan Rasul Yakobus dan Rasul Yohanes melihat kemuliaan itu sendiri. Dikatakan, memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Tentang Kristus sebagai Raja itu Tuhan sudah tunjukkan lewat wahyu kepada Rasul Yohanes, di mana seluruh surga mempermuliakan Dia, seluruh surga menghormati Dia. Wahyu pasal 5 kita baca ayat 5 sampai ayat 14. Wahyu pasal 5 ayat 5 sampai 14. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan mengambil gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak mengambil gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembelih, dan dengan darahmu engkau telah membeli kami bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Dan engkau telah membuat kami menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan kami akan memerintah sebagai raja di bumi.
Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. 12. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 13. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Bagi pasal 5 itu sudah ditunjukkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes untuk dinyatakan kepada sedang jemaat. Sekalipun waktu pasal 5 sebenarnya nanti akan terjadi pada waktu kedatangan Tuhan. Sekarang belum, tapi sudah dilihat dulu apa yang akan terjadi, yaitu seluruh surga menyembah anak domba itu. Ketika Rasul Yohanes melihat kitab dalam meterai itu tidak bisa dibuka, dia menangis. Tapi seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, apa yang dijanjikan Tuhan kepada mereka, telah menang sehingga ia dapat membuka gulung itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini dilihat oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos yang akan terjadi ketika Tuhan datang kembali, di mana seluruh surga menyembah Dia. Rasul Paulus katakan kepada sidang jemaat Ibrani, pada sidang jemaat Ibrani dikatakan, malaikat Ibrani dikatakan pasal yang pertama dikatakan, ketika ia membawa pula anaknya sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Sudah dinubuatkan lebih dulu oleh Rasul Paulus pada sidang jemaat Ibrani. Semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat berkata, ia membuat malaikat-malaikat menjadi badai dan perasaan menjadi nyala api. Tapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan engkau tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Saat itu alammu telah mengurapi engkau dan minyak dengan sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Kemuliaannya akan diterima oleh Tuhan Yesus, nanti akan terjadi sampai seluruh malaikat Allah sudah diperintahkan untuk menyembah Dia. Sebab itu waktu kedatangannya dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, Dia datang dengan diiringi oleh dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam Matius dikatakan, oleh firman Allah, Dia datang dalam kemuliaan disertai dengan malaikat-malaikat sucinya. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat-malaikat suci yang menyertai Dia bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya.
Ratu Petrus, Yohanes, Yakobus telah melihat itu di Pulau Patmos. Kemudian yang diberikan oleh Bapa kepada anak itu. Itu sudah dinubuatkan sejak dia lahir. Sejak dia lahir, Rasul Yohanes melihat, tapi kalau lain tidak melihat hal itu. Tapi Rasul Yohanes dengan sebagai rasul yang termuda sebenarnya, tapi dia dikatakan firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Rasul Yohanes sudah melihat, dan dia menulis dalam kitab Yohanes apa yang dia lihat sendiri. Tuhan itu lahir sebagai manusia, sebagai daging. Dia telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia kebenaran. Tuhan memberkati kita. Kita bangkit berdiri, layalah Allah disembah. kasih Tuhan, untuk berkat-Mu Tuhan, untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan yang ada di hadapan kami Tuhan. Engkau layak Tuhan disembah, Engkau selalu Tuhan melindungi kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dan kami Tuhan juga berdoa untuk Bapak Gembala kami, supaya menguatkan Tuhan dengan tubuh dan darah-Mu, supaya Engkau berada di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Kami terima tubuh-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami doa, haleluya, amin.
layalah Allah disembah. Kita angkat Tuhan dengan tangan kanan kita. Kita dengarkan pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuterima, apa yang telah sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Bapa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh Tuhan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Tuhan dengan tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang menceraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum darah Tuhan yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Engkau adalah Allah yang layak disembah. Engkau layak dipuja. Engkau adalah Sang Firman yang mula-mula sudah ada, dan Sang Firman bersama-sama dengan Allah. Bahwa Sang Firman itu adalah Allah. Terima kasih ya Tuhan. Sang Firman telah turun ke dunia dan menjadi manusia. Engkau adalah Mesias. Engkau ada Tuhan Allah kami yang kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga
dikaruniakan anak yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah janjimu kepada kami sebagai manusia yang mendapatkan kesempatan Tuhan untuk hidup bersama-sama dengan Engkau, dengan tubuh darahmu yang Engkau janjikan itu Tuhan. Engkau memelihara kehidupan kami. Engkau telah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami ya Tuhan. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, yang telah Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Kehidupan yang berharap terus kepada Engkau Tuhan. Kehidupan yang berharap akan hidup dengan damai sejahtera Tuhan, penuh dengan berkat jasmani maupun rohani ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memakai hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, untuk senantiasa memberikan firman-Mu yang agung dan memperingati kami sebagai manusia, bagaimana kami harus hidup Tuhan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Engkau memberikan kesehatan yang prima, kekuatan tubuh jasmani untuk dapat senantiasa melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau juga memelihara kehidupan kami semua yang percaya akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami panjatkan doa kami serta ucapan syukur. Haleluya. Amin.